suster, dan para sahabat Karmelitus yang sudah tergabung dalam webinar sore ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung di webinar seri ke-6 sore ini. Ini adalah seri yang terakhir untuk serial webinar kita selama 6 seri satu semester ini. Dan sore ini Pater Remi sebagai pembicara sudah terhubung, tapi saya ingin memastikan dulu apakah Pater sudah bisa terhubung dengan baik. Coba Pater mengaktifkan speakernya. Baik, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Baik, Pater sudah terhubung. Nanti sesi diskusinya akan dipimpin oleh Frater Maxi selaku moderator. Oleh karena itu saya ingin memastikan lagi apakah Frater Maxi sudah terhubung dengan baik. Coba aktifkan speakernya. Selamat sore, siap. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai webinar kita sore ini. Namun kita akan mengawalinya dengan doa pembuka sekaligus doa Angelus, karena di Indonesia bagian tengah sekarang ini tepat untuk doa Angelus. Saya minta Frater Us untuk membuka kegiatan webinar sore ini dengan doa Angelus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua yang telah tergabung dalam ruang webinar ini, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk membuka hati dan dengan kesadaran penuh menyelami keagungan-Mu lewat ajaran hamba-Mu, orang kudus-Mu, Santa Teresa dari Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Baik, terima kasih Frater Usleu yang telah membuka kegiatan webinar sore ini dengan doa pembuka. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kegiatan webinar selanjutnya kepada pemateri dan kepada moderator. Moderator, saya persilakan untuk memulai webinar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Frater Johan selaku MC dan juga fasilitator untuk kegiatan webinar kita. Juga untuk Frater Us yang telah mengantar kita dengan doa pembuka. Para pastor, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Semoga kita sekalian yang bersua melalui media Zoom pada sore hari ini senantiasa berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Frater Maxi OCD akan memoderasi kegiatan webinar kita pada seri ke-6 kali ini. Saudara-saudari, sahabat Teresa yang terkasih, sore ini kita kembali melangsungkan webinar Santa Teresa Avila seri ke-6. Seperti yang sudah dikatakan oleh Frater MC, Frater Johan tadi, bahwa ini adalah seri yang terakhir. Itu berarti bahwa kita hampir menyelesaikan satu semester studi bersama tentang pribadi dan ajaran iman Santa Teresa dari Avila. Untuk webinar Santa Teresa Avila seri ke-6 ini, kita akan secara khusus mendalami dan menggali nilai-nilai spiritual Santa Teresa melalui salah satu karyanya yang terkenal, yakni puisi Nada Teturbe. Dan untuk membantu kita memahami kekayaan nilai spiritual itu, kita akan dibantu oleh pemateri kita, Pater Remigius Todang. Terima kasih Pater sudah berada bersama adalah alumni CITES Universidad de la Mística Spanyol. Saat ini beliau bertugas sebagai pastor paroki di Bajawa, pastor paroki Bajawa, Flores, NTT. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai kegiatan webinar ini, saya akan menyampaikan secara singkat dinamika webinar kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang sudah disiapkan oleh pemateri selama kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang terdiri atas dua cara. Yang pertama, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan kita itu pada media Zoom, dengan menuliskan pertanyaan kita di chat Zoom ini, atau juga melalui chat grup WA webinar Santa Teresa Avila. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dicantumkan itu akan kami kumpulkan dan akan kami tanyakan kepada pemateri. Tetapi pada saat sesi tanya jawab ini dibuka, para saudara sekalian, para peserta dimungkinkan juga untuk berinteraksi secara langsung dengan pemateri. Artinya tidak harus menunggu pertanyaan yang ditulis itu dibacakan oleh kami, tetapi bila ada yang mau bertanya secara langsung, silakan mengacungkan tangan dengan menggunakan fitur jari pada reaction. Fitur reaction pada Zoom ini ada di bagian kanan, ada reaction, jadi diklik di situ, ada fitur jari, silakan klik di situ sehingga kami bisa melihat siapa yang mau bertanya secara langsung kepada pemateri. Saya harap dinamika ini menjadi jelas untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pater Remi selaku pemateri untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Kepada Pater Remi, saya persilakan. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, para pencinta Santa Teresa yang saya kasih. Tema diskusi kita bersama, berbagi kita sore ini, Solo Dios Basta. Ini baris terakhir dari puisi Teresa yang berjudul Nada Teturbe. Yang pertama saya harus sampaikan permohonan maaf
karena sebetulnya webinar ini terjadi 2 minggu yang lalu. Tetapi karena ada satu dan lain hal, maka ditunda sampai hari ini. Baik, saudara-saudara terkasih, mari kita lihat, kita dalami apa yang mau Teresa katakan dengan Solo Deus Basta itu. Solo Deus Basta adalah cetusan hati Teresa yang lahir dari pengalaman cinta dan kedekatannya dengan Allah. Teresa menyadari sungguh bahwa di dalam Allah dia menemukan segalanya. Hanya bersama Allah ia bisa melewati, mengatasi setiap persoalan dalam hidupnya. Maka Teresa dengan yakin mengatakan Allah saja cukup. Solo Deus Basta ini sebetulnya semacam pengakuan iman Teresa akan kemahakuasaan Allah yang sungguh hadir dalam hidupnya yang konkret, yang nyata. Dengan pengalaman, pergulatan, jatuh dan bangun. Tawa, canda, tapi juga tangis dan air mata. Ungkapan yang lahir dari pengalaman kedekatan dengan Allah sebagai sahabat. Selama 6 seri webinar ini, kita sudah mendalami tentang Allah sebagai sahabat. Menurut Teresa dan untuk Teresa. Cetusan ungkapan Solo Deus Basta ini merupakan cetusan hati seorang mistikus sejati, bukan hasil refleksi teologis seorang teolog. Teresa mengungkapkan keyakinannya bahwa hanya Allah yang mampu memenuhi ruang kosong batinnya. Karena rahmat Allah. Situasi hidup dan pengalaman mistiknya telah menjadikan Teresa seorang pujangga. Pengalaman kedekatannya dengan Allah dilukiskan dalam bentuk puisi kepada Allah dalam bentuk syair-syair. Dalam konteks ini, Teresa boleh dikatakan sebagai seorang pujangga. Kita langsung ke puisinya, Nada te turbe, nada te espante. Ini bahasa Spanyolnya, ya bisa dibaca sendiri. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dalam bahasa Indonesia begini, tak ada yang mengganggumu, tak ada yang menakutkanmu. Semuanya berlalu. Allah tidak berubah. Kesabaran menggapai segalanya. Siapa yang memiliki Allah, tak kekurangan apapun. Allah saja cukup. Kita lihat sedikit konteks dan latar belakang puisi ini. Puisi ini ya dalam keseluruhan karya Teresa, puisi-puisi Teresa, puisi Nada te turbe ini masuk kategori puisi mistik. Maka dapat diduga bahwa puisi Tuhan pengalaman mistik. Meyakinkan diri dan orang lain bahwa tidak ada yang dan menakutkan dalam hidup kalau bersama Allah. Puisi ini juga lahir dari pengalaman konkret hidup Teresa sendiri sejak kecil. Pengalaman-pengalaman sulit hidup juga menjadi pemicu terlahirnya puisi yang indah ini. Kita lihat sedikit tapak-tapak hidup Santa Teresa yang sangat sulit, pahit, pedih, tetapi dia bisa melewati, mengalami pencurahan atau mengalami pengalaman mistik. Kemudian dia menjadi sadar bahwa pengalaman-pengalaman yang telah dia lewati itu, dia lewati dalam dan bersama Allah. Karena itu dia katakan, Solo Deus Basta. Itu dialami Teresa ketika ditinggalkan oleh ibunya. Teresa menjadi yatim. Pada saat itu, dia pergi mencari perlindungan kepada Bunda Maria. Menginjak usia remaja 16 tahunan, Teresa menjalani persahabatan yang tidak sehat. Karena itu, akibat persahabatan yang tidak sehatnya itu, dia kehilangan kebajikan masa kecilnya. Tetapi oleh ayahnya, Teresa dimasukkan ke dalam asrama Suster Agustinian. Dan menurut Teresa, selamatlah ia karena persahabatan yang sehat bersama dengan para suster. Dia katakan bahwa kebajikan masa kecilnya dan keinginannya untuk menjadi suster muncul kembali. Dan karena itu pada usia 20 tahun Teresa masuk di reinkarnasi di Avila dan memulai hidup baru sebagai biarawati. Tetapi pengalaman sakit dan penyakit memaksa Teresa keluar dari biara dan mencari penyembuhan di luar.
Ini satu peristiwa yang sangat tragis untuk Teresa. Bahkan tahun 1539 sakitnya sangat parah dan koma 3 hari. Semua orang berpikir bahwa Teresa sudah mati. Hanya bapaknya Don Alonso yang percaya bahwa anaknya hidup. Dan ternyata dia hidup. Teresa sembuh secara ajaib. Dan diyakini karena doa kepada Santo Yosef dan juga berkat, tetapi lebih karena pertolongan Tuhan. Kemudian Teresa masuk kembali ke biara. Kesehatan yang kurang baik membuatnya harus tinggal di kamar biara, kamar sakit biara selama 3 tahun. Bersama para suster sakit lainnya, mereka menjalani praktek kekudusan sebagai seorang biarawati, menjalani hidup doa. Baru setelah sembuh, Teresa menjalani hidup membiara yang normal. Tetapi Teresa melihat ini ketika dia mulai kehidupan membiara yang normal, banyak orang, banyak tamu biara ingin berjumpa dengan dia, ingin menceritakan banyak hal dengan dia. Karena itu banyak waktu yang Teresa gunakan untuk berada di kamar tamu. Dia melayani tamu sampai lupa melayani tamu sejati, yaitu Kristus. Dia lupa berdoa. Karena itu Teresa menyadari di dalam buku hidup, bab 7 ayat 1, buku hidup ini, buku hidup, Santa Teresa buku ini bisa didapat ini. Teresa katakan itu. Teresa berhasil menghadapi krisis hidup dan keluar sebagai pemenang. Pertama-tama bukan karena usaha yang sendiri, tetapi terlebih karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu Teresa memasuki cakrawala baru hidup rohani, mulai mengecap pengalaman mistik. Di dalam buku hidup bab 10 nomor 1, Teresa melukiskan bagaimana dia mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Pengalaman rohani yang istimewa, pengalaman yang menghantar Teresa memasuki fase memulai pembaharuan dalam tubuh Ordo Karmel, memulai reformasi. Dan itu terjadi. Dari pengalaman kisah hidup Teresa dapat kita pahami bagaimana puisi ini terlahir. Terlahir dari pengalaman mistik, pengalaman disapa oleh Allah, tetapi juga terlahir dari pengalaman hidup konkret sang pujangga sendiri. Pengalaman hidup yang membuat Teresa sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menakutkan, karena semuanya akan berlalu. Hanya Tuhan yang tetap setia. Memiliki Allah takkan kekurangan apapun. Solo Dios basta. Kita analisa sedikit puisi ini. Santa Teresa beda dari Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib menulis puisi, tetapi juga menulis prosa, menjelaskan maksud dari puisinya itu. Teresa tidak membuat komentar dan penjelasan atas puisinya ini. Dia memberi kebebasan sebetulnya kepada kita untuk berkreasi, untuk mencari, menggali, dan menemukan kekayaan di balik kata-kata indah puisi itu. Dalam diskusi ini saya merujuk pada komentar yang dibuat oleh Pastor Antonio Royo Marin. Kita lihat satu persatu. Baris pertama, nada teturbe, nada tespante. Tak ada yang mengganggumu, tak ada yang menakutkan. Baris pertama puisi ini sebetulnya merangkum seluruh kekayaan makna dari puisi. Makna dan isi dari puisi. Karena itu benar, Teresa memberi judul Nada Teturbe. Memang kalimat yang paling terkenal adalah Solo Deus Basta. Tetapi dengan memberi judul Nada Teturbe, Teresa mau mengatakan bahwa yang menjadi isi keseluruhan isi puisi ini adalah nada teturbe, nada tespante. Bahwa tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menakutkan. Kenapa? Karena bersama Allah. Teresa hendak meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa tak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa merenggut ketenangan jiwa dan kedamaian batin. Karena itu jiwa tidak perlu merasa takut dan terganggu. Dasarnya, alasannya adalah kesetiaan Allah. Teresa percaya bahwa segala sesuatu pasti berlalu. Yang tinggal tetap hanya Allah dengan cinta dan kesetiaannya yang tidak pernah habis termakan waktu. Maka manusia harus percaya dan mengandalkan Allah. Memiliki Allah, memiliki segala-galanya. Namun realitas hidup berkata lain.
Ada banyak hal di dalam hidup yang membuat jiwa terganggu, yang membuat jiwa takut. Paling kurang saya mencatat di sini ada 5 hal. Yang pertama, jiwa itu terganggu, merasa takut dengan rasa sakit. Yang kedua, jiwa itu terganggu dengan penyakit. Yang ketiga, jiwa itu terganggu, merasa takut dengan kematian. Memikirkan kematian saja sudah takut. Membuat orang tidak bisa tidur dan bisa mati karena takut sebetulnya. Kemudian yang keempat, membuat orang terganggu dan takut karena pencobaan-pencobaan. Dan yang kelima, karena dosa-dosanya membuat orang takut. Kita lihat satu-satu, sedikit. Tetapi dari 5 hal itu, Teresa katakan tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengganggu. Karena selalu ada sesuatu yang positif di balik setiap peristiwa itu. Baik rasa takut, pencobaan, dan lain-lain. Mengapa manusia harus mengalami rasa sakit? Apakah Tuhan menghendaki rasa sakit itu? Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia mengalami rasa sakit. Tetapi rasa sakit fisik itu ada nilai plusnya, nilai positifnya. Bahwa rasa sakit fisik itu menjadi alarm dari tubuh akan kebutuhan yang harus kita, lambung sakit, perih, tandanya kita belum makan. Maka tubuh minta supaya kita pergi makan. Kalau haus, tenggorokan kering, berarti kita kurang minum. Maka tubuh memberi alarm supaya kita pergi ambil air 1 gelas dan minum. Tetapi jangan cebur di kolam. Rasa sakit dan penderitaan adalah awal menuju sukacita. Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya hanya 1 biji saja. Tapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Di sini penderitaan dan rasa sakit adalah jalan menuju kebahagiaan dan sukacita sejati. Dan sekarang saudara-saudara terkasih, dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan ini membuat kita takut. Tetapi di balik itu, di balik peristiwa ini, ada pesan yang baik kita maknai secara tajam dan mendalam. Secara moral, rasa sakit itu sebetulnya adalah sebuah proses penyucian diri, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan memulai hidup baru. Allah yang membiarkan manusia mengalami rasa sakit. Allah membiarkan, bukan menghendak ya, membiarkan manusia sedikit mengalami rasa sakit dan penderitaan untuk pemurnian hidupnya. Kita bisa baca kitab Ayub. Ayub tidak berdosa, sangat saleh, tetapi dibuat menderita rasa sakit oleh Tuhan untuk menguji. Kemudian secara spiritual, sakit dan penderitaan mengarahkan jiwa kembali kepada Allah, pemilik segalanya. Ketika semua kekuatan manusiawi menjadi sia-sia, orang pasti kembali kepada Allah. Maka Teresa katakan, kalau semuanya seperti itu, rasa sakit membantu kita kembali kepada Allah, maka tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengganggu, nada teturbe, nada tespante. Yang kedua, penyakit. Sehat dan kesehatan adalah harta yang paling berharga yang sering terabaikan. Semua orang menghendaki kesehatan dan tidak ada yang menghendaki sebaliknya, sakit. Siapa mau sakit? Namun sehat dan sakit itu dua wajah dari satu keping kehidupan manusia. Penyakit membuat banyak orang terganggu hidupnya, bahkan menjadi sangat takut. Tetapi sadarlah bahwa penyakit itu memiliki nilai purifikasi hidup, nilai pemurnian. Tuhan mengirimnya untuk memurnikan kebajikan kepada kita kelemahan-kelemahan, untuk menyadarkan kita akan cinta yang salah terhadap barang-barang duniawi dan kesenangan-kesenangan sensual, dan mengarahkan kita kepada harta yang lebih mulia. Contoh sederhana, banyak orang itu kena sakit AIDS. AIDS itu salah satu penyebabnya adalah karena relasi seksual yang tidak sehat. Nah, maka itu ketika AIDS orang disadarkan, oh ternyata itu salah. Kenikmatan, kesenangan sensual yang keliru. Santo Alfonsus Liguri mengatakan begini, penyakit itu seperti batu pijak untuk menguji tingkat kebajikan dari orang yang mengalami. Dan Santa Teresa dari Yesus, orang kudus kita ini mengatakan, baik untuk tahu menderita sedikit demi cinta kepada Allah, tanpa diketahui semua orang. Banyak orang kalau sakit itu mulai cerita kemana, mengeluh ke sana sini, tapi Teresa bilang, ya baik untuk menderita sedikit demi cinta kepada Allah. Dan yang ketiga, kematian. Kematian diri sendiri dan kematian orang yang dikasih. Memikirkan saja sudah membuat takut.
pikir tentang kematian. Bayangkan kalau kita sebelum tidur pikir, saya tiba-tiba tidak bangun lagi, itu takut, tidur mah. Tidak bisa disangkal, kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Satu koreksi sedikit, di paper itu saya katakan Sartre, tapi sebetulnya yang benar adalah Martin Heidegger. Dia mengatakan begini, manusia itu ada untuk mati, sen sum tode. Pertanyaan kita, apakah benar manusia ada hanya untuk mati? Apa kata iman Katolik, iman kita? Iman Katolik mengakui bahwa ada pengharapan akan kehidupan kekal sesudah kematian. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati. Kematian bukan pintu menuju kegelapan, tetapi sebuah pintu gelap menuju terang. Hidup tidak berakhir dengan kematian, kepergian dari dunia ini, tetapi peralihan menuju dunia baru, langit dan bumi yang baru. Santa Teresa justru merindukan kematian. Dia katakan begini, kematian. Saya tidak tahu siapa yang takut kepadamu, sebab di dalam engkau ada kehidupan. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ini ada lagu yang indah. Vivo ya fuera de mí, que pues te muero de amor. Dan lain-lain. Terus saya mau katakan begini, aku hidup tanpa hidup di dalam aku. Sungguh tinggi ku mendambakan hidup, agar mati karena tidak mati. Ini kalau kita mencermati secara benar isi puisi ini begini. Aku hidup tanpa hidup di dalam aku. Terus saya katakan dia sekarang hidup, tetapi sebetulnya hidup yang sekarang itu bukan hidup. Karena itu dia sangat mendambakan, sungguh tinggi ku mendambakan hidup. Tapi hidup yang dia dambakan adalah hidup sesudah kematian. Karena itu dia bilang, agar mati karena tidak mati. Agar mati fisik karena jiwa tidak mati. Maka dia akan hidup selama-lamanya. Jiwa hidup bersama dengan Allah. Dan kalau demikian, sebetulnya kematian itu bukan untuk ditakuti. Dan karena itu Teresa katakan, nada te turbe, nada te spante. Tak ada yang mengganggu, tak ada yang menakutkan. Yang keempat, pencobaan-pencobaan. Kadang-kadang banyak pencobaan di dalam hidup itu membuat orang terganggu, membuat orang takut. Dan ada 3 penyebab pencobaan, yaitu dunia, setan, dan kedagingan. Saudara-saudara, pencobaan pasti ada dalam hidup, tetapi harus dihadapi dengan beberapa sikap yang penting. Dan itu sudah Yesus katakan di dalam Injil. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga disertai dengan doa. Ini pesan Yesus kepada Petrus di Taman Getsemane itu. Kamu duduk tinggal di sini, berdoalah. Saya ke sana untuk berdoa. Ketika Yesus datang, malah mereka tertidur. Petrus dan teman-temannya tertidur. Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi berjaga-jaga itu disertai dengan doa. Dan kalau sudah dan sedang dicobai, jangan kita kalah dengan cobaan, tetapi berusaha untuk mengalahkan cobaan itu dan keluar. Kadang-kadang orang sudah tahu dicobai, tapi mau menikmati pencobaan, itu celaka besar. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghadapi pencobaan, tetapi harus mengandalkan kekuatan Tuhan, dan bersama Tuhan maka kita keluar. Jiwa yang mampu mengalahkan pencobaan akan semakin kuat. Tidak seorang pun mau jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kalau seandainya jatuh, jangan menyerah, jangan takut untuk bangun lagi. Ingatlah kemaharaman Allah yang menerima kembali anak hilang yang kembali dalam pertobatan sempurna. Selalu ada kesempatan untuk kembali. Selalu ada kesempatan untuk bangun sesudah jatuh. Ada satu pastor yang pergi khotbah misa di penjara. Sebelum ketika dia maju, setelah diakon membaca Injil, dia maju ke mimbar untuk khotbah. Dia tersandung, terantuk di ujung mimbar, dia jatuh. Setelah jatuh, dia rasa semua penghuni napi tertawa. Yang pastor ada yang lain takut, tetapi yang lain tertawa. Kemudian pastor itu dengan tenang dan rendah hati, dia bangun dan mulai khotbahnya begini. Saudara-saudaraku, saya tadi jatuh.
Tetapi sekarang saya bangun untuk melanjutkan misa ini, hidup ini. Sama halnya dengan Anda. Kalian pernah jatuh, dan kesempatan ini adalah kesempatan untuk kalian persiapkan diri untuk bangun. Itu pesan untuk kita juga. Terakhir, dosa. Dosa itu membuat jiwa kehilangan kedamaian, menjadi takut dan terganggu. Dalam situasi ini, mengutuk diri adalah keputusan yang keliru. Paling dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk mengakui dosa dan mulai langkah pertobatan. Dibutuhkan kerendahan hati yang sejati. Karena orang malu, orang yang berbuat dosa merasa malu, bukan karena dia malu akan dosanya, tetapi dia malu karena ternyata dia bisa berbuat dosa. Sebetulnya itu adalah kesombongan rohani. Maka dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa dia manusia lemah, punya keterbatasan dan bisa berbuat dosa dan salah. Karena itu dengan rendah hati perlu untuk bangkit. Teresia katakan dalam buku Hidup, kerendahan hati sejati tidak akan memasukkan jiwa dengan gundah atau terganggu, pun tidak membuat gelap atau memberi kekeringan. Dan hati itu akan membuat jiwa tenang, lembut, dan ringan. Kesimpulan dari bagian pertama ini, bahwa tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menakutkan. Ini Teresia sampai pada kesimpulan ini karena dia yakin, dia memilih untuk melihat makna di balik setiap peristiwa hidup. Peristiwa rasa sakit yang dialami sejak kecilnya, kemudian penyakit yang dialami sesudah masuk biara, kematian mamanya, kematian orang-orang yang dikasih, juga pencobaan-pencobaan yang dialami dari banyak hal, baik dari orang-orang yang menentangnya, juga dari setan, juga dosa yang dialami. Dan itu membuat Teresia takut, tetapi kemudian dia mengatasi ketakutan akan dosa itu, ketakutan spiritual, dengan keyakinan bahwa Allah mampu, bersama Allah dia bisa. Karena itu Teresia katakan, tak ada yang menakutkan, tak ada yang mengganggu. Tidak ada yang menakutkan sebab semuanya itu membawa jiwa kepada pembaharuan batin yang terus-menerus dan kepada kesempurnaan hidup. Rasa sakit, penyakit, kematian, pencobaan, dan dosa adalah bagian dari proses pendewasaan diri dan kematangan rohani. Bisa dikatakan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa yang tidak menyenangkan itu untuk memurnikan jiwa. Sebagaimana emas diuji dalam dapur api, demikian jiwa manusia diuji dalam pencobaan dan kesulitan. Tak ada yang mengganggumu, tak ada yang menakutkanmu. Teresia berkata, tak ada sesuatu untuk ditakuti, melainkan hanya untuk ditambahkan. Itu yang pertama. Tidak ada yang takut, tidak ada yang mau. Yang kedua, todo sepasa, semuanya berlalu. Sungguh menenangkan hati. Ini adalah energi positif yang berguna bagi jiwa-jiwa yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita kalau ingat betul apa yang dikatakan oleh Teresia, bahwa nanti juga akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tidak ada yang abadi di bawah kolong langit ini. Hanya dibutuhkan kesabaran. Semuanya berlalu. Alam berlalu. 2 musim, hujan, musim panas, ganti hujan, musim panas. Yang 4 musim di Eropa pasti berlalu juga. Manusia juga berlalu dari bayi, anak, remaja, dewasa, lansia, kemudian kembali ke pemilik kehidupan. Semua kita ini berubah. Dan itu ya kitab suci mengatakan banyak hal. Mazmur 103 itu, adapun manusia hari-hari hidupnya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasi maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini mau menggambarkan betapa sementaranya kita manusia ini. Semua itu mau mengafirmasi bahwa semuanya berlalu. Manusia mulai mati ketika ia lahir. Ia membawa di dalam dirinya benih kematian, lahir untuk mati. Pertanyaan, apa yang kita bisa petik dari kenyataan bahwa hidup manusia sementara dan bahwa semuanya akan berlalu? Yang bisa kita petik pertama, kita diminta untuk mempersiapkan keabadian kita masing-masing mulai sekarang. Jangan terlambat, jangan tunda. Dengan merenungkan hal-hal yang sementara di dunia ini, termasuk hidup manusia, hidup kita, mengantar kita untuk merindukan dan mencintai sesuatu yang abadi. Kita membangun skala nilai yang sesungguhnya adalah sia-sia berusaha menjadi tuan dari segala sesuatu di dunia ini yang akan lenyap dan melenyapkan jiwa kita dalam ketiadaan. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Kalau di mata manusia semuanya berlalu, apakah di mata Tuhan demikian juga? Jawabnya jelas tidak. Di mata manusia semuanya berlalu adalah kepastian.
Tetapi di mata Tuhan semuanya tinggal tetap dalam keabadian yang tak berubah. Bagi Allah tidak ada masa lalu atau masa yang akan datang. Yang ada hanyalah masa sekarang yang selalu aktual, yang mencakup dalam dirinya segala waktu, baik lampau, sekarang maupun yang akan datang. Segala sesuatu tinggal tetap dalam Allah. Maka Teresa katakan, nada teturbe, nada tespante. Apa saja yang tinggal tetap di dalam Allah itu? Yang pertama, bahwa Allah tidak pernah melupakan kebaikan yang dibuat manusia. Walaupun manusia sudah melupakannya, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Itu kita bisa bandingkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40 tentang penghakiman terakhir. Orang yang juga tidak melupakan kebaikan yang tidak kita lakukan. Ketika itu bisa dilakukan dan dalam jangkauan kita. Ini yang disebut dosa omitted, meniadakan sesuatu yang semestinya ada. Tuhan ingat itu, bahwa kita pernah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Misalnya, ada teman yang jatuh di pinggir jalan karena ditabrak, kita lewat, sebetulnya kita punya kesempatan untuk membantu, tapi kita tidak mau membantu, takut urusan repot dengan polisi. Ini diingat oleh Tuhan. Kemudian, Allah juga tidak melupakan keburukan yang kita buat melawan Dia dan melawan sesama. Penulis kitab Ayub berkata, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya, tidak ada kejahatan dapat sembunyi. Allah melihat semua. Tetapi yang menarik bahwa walaupun Allah ingat akan dosa kita, yang keempat, Allah mengampuni pendosa yang bertobat. Maka dua yang negatif tadi pasti dihapus. Allah melupakan dan mengampuni dosa kita secara sempurna kalau kita bertobat. Kalau tidak bertobat, ya salah sendiri. Sebab Allah adalah setia. Kesetiaan Allah inilah yang menjadi jaminan bahwa tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menakutkan. Yang ketiga, Dios no se muda. Ini di mobil saya, ini mobil hardtop, ada tulisan di depan itu, Dios no se muda. Orang tanya-tanya, dan ada yang salah satu atribut Allah adalah tidak berubah. Ini adalah sempurna yang terus mengalami perubahan menuju kepada kesempurnaan. Segala sesuatu yang berubah mencari sesuatu yang belum dia miliki di dalam dirinya. Sedangkan Allah tak kekurangan satupun. Tidak ada yang harus dia gapai lagi. Sebab dari kodratnya ia adalah kesempurnaan sejati. Immutabilitas Allah menurut Teresa lebih pada kesetiaannya. Bahwa Allah adalah setia dan tidak mungkin mengingkarinya. Kesetiaan Allah inilah yang menjadi dasar bagi Teresa untuk percaya dan berharap hanya kepadanya. Sehingga nada teturbe, nada tespante. Allah tidak berubah dalam cintanya kepada manusia. Allah tidak berubah dalam rencananya untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang keempat, la paciencia todo lo alcanza. Kesabaran mengatasi segala-galanya. Ada dua kebajikan lain yang dekat dengan kesabaran, yaitu ketekunan dan keteguhan hati. Dasar kesabaran yang digaungkan Teresa adalah keyakinan akan janji Allah yang mengabulkan setiap permohonan yang didoakan dengan ketekunan. Allah mengganjari jiwa yang dengan tekun dan sabar berjalan di jalan doa dengan anugerah-anugerahnya. Hanya jiwa yang menanti dalam kesabaran yang bisa masuk ke ruang-ruang mistik dalam puri batin. Jiwa yang tekun dan sabar pasti mendapat banyak berkat dari Allah. Jiwa yang demikian dibantu untuk terus maju di jalan doa, jalan persatuan dengan Allah. Itu bisa baca di buku Puri Batin ruang 3 bab 1 nomor 8. Ini buku ini. Ini ada buku Puri Batin. Bapak Mama bisa baca, dapatkan buku ini. Kebajikan kesabaran sangat dibutuhkan dalam hidup doa. Doa yang benar harus disertai dengan kesabaran. Kesabaran untuk menanti saat Allah mengabulkan doa-doa kita dan jangan memaksa Allah. Kesabaran menggapai segala-galanya. Kadang-kadang kita itu menjadi tidak sabar waktu doa. Doa novena sudah 1 kali, sudah 9 kali, Tuhan belum kabul, mau diminta doa lagi. Saya tidak doa lagi. Itu kita kurang sabar. Kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita. Tuhan mengabulkan doa sesuai dengan kehendaknya, kapan dia kehendaki, kepada orang yang dia kehendaki, pada saat yang dia kehendaki. Yang kelima, siapa yang memiliki Allah, memiliki segala-galanya, takkan kekurangan apapun. Yang dimaksudkan oleh Teresa memiliki Allah di sini artinya siapa yang mengandalkan Allah, siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang menjadikan Allah harta satu-satunya, ia takkan kekurangan apapun. Sebab Yesus sendiri katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Memiliki Allah artinya berharap hanya kepada Allah. Dari puisi Santa Teresa ini, solo Dios basta, Allah saja cukup. Ini menjadi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang sudah kita kemukakan di atas.
Hanya Allah yang menjadi akhir dari seluruh sejarah manusia. Hanya Allah yang menjadi harta satu-satunya manusia. Hanya Allah yang mampu memuaskan dahaga jiwa manusia. Hanya Allah yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia. Hanya bersama Allah manusia hidup selamanya. Maka benar yang dikatakan oleh Teresa, solo Dios basta. 1-2 kata sebagai penutup. Dalam hidup segala sesuatu bisa diatasi dan dihadapi. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi pasti ada akhirnya. Pasti akan berlalu. Tidak ada sesuatu persoalan di dalam hidup yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan menyediakan konklusi untuk semua diskusi. Tuhan menyediakan solusi untuk semua persoalan hidup. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang mengganggu ketenangan jiwamu, sebab semuanya akan berlalu. Hanya dibutuhkan kesabaran dalam menanggung segala sesuatu dan kesabaran menanti jawaban dari Allah. Siapa yang memiliki Allah, memiliki segalanya. Siapa yang memiliki Allah tidak kekurangan apapun. Maka afirmasi Teresa, solo Dios basta. Allah saja cukup. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti akan kita perdalami di dalam diskusi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pater Remi yang sudah membantu kita sekalian untuk menggali dan memahami kekayaan nilai spiritual Santa Teresa melalui karyanya Puisi Nada Teturbe. Saya yakin sudah banyak yang menyimpan pertanyaan untuk ditanyakan kepada pemateri, tapi saya yakin juga bahwa sebagian besar dari kita tentu memahami pemaparan materi yang dibawakan oleh Pater Remi yang sangat luar biasa ini. Dari pemaparan materi tadi kita boleh belajar bahwa puisi indah Santa Teresa ini berawal dan juga bersumber dari pengalaman hidup Santa Teresa sendiri, di mana di sana ada pengalaman cinta dan kedekatannya dengan Allah. Pengalaman-pengalaman itu membantu Santa Teresa sampai kepada titik permenungannya, yakni Allah saja cukup. Dengan memiliki Allah, kita memiliki segala-galanya. Baik saudara-saudari sekalian, tadi sudah saya sampaikan, ada 2 cara untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Yang pertama melalui media tulisan, yakni chat pada media Zoom ini dan juga pada grup WA webinar. Dan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan mengacungkan tangan dengan menggunakan fitur reaction yang ada pada Zoom ini. Kalau dilihat bagian kanan bawah itu ada tulisan reaction, silakan klik di situ, mengacungkan tangan, nanti akan kami lihat. Dan rupa-rupanya Pater sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ternyata para penanya ini sudah menjawabkan pertanyaan jauh-jauh hari sepertinya. Saya bacakan sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanya yang akan berinteraksi langsung dengan Pater. Mungkin saya membacakan salah satu pertanyaan dulu dari media Zoom. Yang pertama itu berasal dari Deviane. Di sana dikatakan bahwa beliau mengatakan kepenuhan pengalaman mistik telah dialami oleh Santa Teresa sejak masih hidup. Hal apakah yang bisa menyatakan bahwa Santa Teresa telah mengalami kepenuhan? Bukankah kepenuhan atau kesatuan dengan Allah itu dialami setelah manusia mengalami kematian fisik? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Pater. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bernas dan luar biasa. Baik, pertama kita harus kembali selalu kepada tema ya, kepada tema berangkat dari pernyataan Teresa ya. Dan ini saya kutip di bagian pertama bahwa solo Dios basta itu adalah ungkapan hati seorang mistikus yang mengalami kepenuhan. Benar bahwa manusia itu hanya mengalami vision beatifika, memandang Allah dari muka ke muka itu hanya pada saat mati. Tetapi bahwa orang bisa mengalami pengalaman mistik sekarang di sini, dan itu terjadi dengan Teresa. Teresa ada satu peristiwa yang di dalam pesta itu dirayakan secara khusus, transferberation. Peristiwa Teresa hatinya ditembusi oleh nyala api cinta kasih Allah. Itu pengalaman mistik yang luar biasa. Pengalaman mistik yang luar biasa, walaupun sesudah itu berlalu. Itu pengalaman, sebetulnya pengalaman puncak sebagai manusia. Baik, ini harus dipahami secara berbeda dari pihak manusia bahwa dia mengalami kepenuhan sebagai manusia. Tetapi bahwa kepenuhan yang sempurna
hanya terjadi ketika dia bersatu dengan Allah ketika sudah mati. Ketika sudah mati. Tetapi bahwa dia mengalami pengalaman yang sungguh ya luar biasa, pengalaman mistik, pengalaman disapa oleh Allah. Karena itu, Teresa katakan Allah saja cukup. Pernyataan ini hanya keluar dari mulut orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami Allah. Sungguh-sungguh mengalami. Kita selalu berangkat dari refleksinya itu. Refleksi Santa Teresa itu. Tetapi bahwa harus kita dalam perziarahan ini, bahwa kalau kita ikut apa yang dikatakan Teresa, bahwa ketika jiwa sudah mencapai ruangan ketujuh, itu ruangan persatuan, ruangan perkawinan rohani. Nah, itu sebetulnya jiwa mencapai kepenuhan. Tetapi pada saat itu, jiwa bisa ada potensi untuk turun kembali ke ruangan yang berikutnya kalau dia tidak waspada. Tidak waspada, maka ada kemungkinan untuk jatuh lagi. Maka di situ dibutuhkan yang namanya apa? Kerendahan hati dan tetap maju di jalan doa, mempraktekkan kebajikan rohani hidup. Nah, kepenuhan itu yang dimaksud di sini berdasarkan ungkapan Santa Teresa itu solo Dios basta itu. Dan tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengganggu. Dalam konteks itu bahwa Teresa mengalami kepenuhan pengalaman rohaninya. Terima kasih. Terima kasih Pater untuk jawabannya. Saudara Divianus semoga menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Ada juga para peserta yang sudah mengacungkan tangan untuk bertanya, berinteraksi secara langsung. Saya berikan kesempatan kepada Suster Ignacia UCD. Halo Suster, Suster Ignacia, halo selamat sore. Bisa di-unmute dulu. Jika ada peserta yang ingin berinteraksi, silakan mengacungkan tangan dengan menggunakan fitur reaction pada Zoom ini. Ya, sambil menunggu Pater, saya lanjutkan pertanyaan dulu dari grup WA, Pater. Ini ada pertanyaan dari Ibu Arum. Saya bacakan saja, Pater, karena ini sepertinya ada agak sedikit panjang. Ibu Arum, saya teringat akan pesan Uskup Vincentius A. Paulo yang disampaikan oleh administrator Keuskupan Surabaya saat itu. Jika ada seseorang yang mengetuk pintu saat kamu berdoa, kamu harus segera membukakan pintu untuk menolongnya. Saya sebagai bidan, itu yang kuhidupi. Apakah berarti saya tidak bersolo Dios basta? Bila ada solusi dengan pengulangan doa singkat saat bekerja, membantu ingatan akan Allah tetap hidup. Apakah itu juga berarti bersolo Dios basta? Baik. Silakan, Pater. Baik, terima kasih. Allah itu juga hadir di dalam orang yang kita layani. Maka bersama orang yang kita layani sebetulnya kita bersama Allah. Nah, ini yang maka harus mengerti secara luas solo Deus basta itu konteks Teresa. Nah, dalam tugas kita sebagai apa saja, sebagai perawat, sebagai ya dokter, sebagai guru dan lain-lain, ketika kita melayani orang sungguh-sungguh, sebetulnya kita ada bersama dengan Allah. Karena Allah hadir di dalam diri orang yang kita layani itu. Tetapi jangan sampai kita ada kesempatan untuk berdoa, kemudian kita mengabaikan doa. Kadang-kadang ada orang yang, karena sebetulnya ya bukan jam untuk berpastoral, tetapi ada kesempatan untuk doa, dia pergi cari-cari kesibukan supaya tidak mau berdoa. Itu keliru juga. Tetapi ketika ada orang membutuhkan, misalnya ketika Anda mau masuk berdoa, tapi ada orang yang ketuk pintu dan memohon bantuan untuk partus, harus pergi melayani, dan di sana sebetulnya Anda melayani Allah yang ada di dalam diri sesama. Dan itu solo Deus basta juga. Ya baik. Pater. Halo Pater. Ya, ada Pater Kris untuk menambah jawaban pertanyaan tentang kepenuhan tadi itu. Coba. Oh iya, Pak. Ya, baik Pater. Ya Pater. Kepada Pater Kris saya persilakan untuk menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Bu Deviane tadi tentang kepenuhan. Ya. Pater Kris, kami persilakan. Terima kasih. Karena pertanyaan ini saya rasa menarik sekali. Pertanyaan ini sangat menarik dan sangat mendalam. Saya ingin menambahkan sedikit seperti apa yang tadi dijelaskan oleh pemakala, Pater Remi. Begini, Santa Teresa itu, dia melihat diri manusia itu mulai dari puri batin,
Bab pertama itu dia bicara tentang diri manusia yang sangat agung, yang dia bandingkan dengan Firdaus. Dan manusia ini adalah tempat tinggal Allah. Sehingga untuk Santa Teresa, mengalami surga itu adalah masuk ke dalam diri sendiri. Masuk ke dalam diri sendiri untuk apa? Untuk menemukan Allah yang tinggal di dalam diri setiap orang yang sudah dipermandikan. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, dalam Puri Batin ke-7, itu Santa Teresa berbicara tentang perkawinan rohani, pertunangan dan perkawinan rohani. Nah, di sini Santa Teresa, dia katakan, saya tidak tahu, tidak lihat pasti di bagian mana, tetapi dia katakan bahwa di dalam diri manusia, ketika manusia mengalami masuk ke dalam dirinya, dan Allah Tritunggal masuk ke dalam diri manusia, dan manusia oleh kekuatan Allah Tritunggal masuk ke dalam diri manusia. Jadi manusia di dalam Tritunggal, dan Tritunggal di dalam diri manusia. Jadi komunitas cinta kasih Tritunggal ini dialami sungguh oleh setiap pribadi ketika dia sudah sampai ke Puri ke-7. Nah, sehingga Santa Teresa bilang, diri manusia itu adalah surga yang lain. Nah, bagaimana kita tahu bahwa manusia itu sudah menjadi seperti surga yang lain? Itu Santa Teresa jelaskan dalam buku Puri Batin, ruang ke-7, bab 3. Itu beberapa nomor Santa Teresa menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada Puri ke-7, yang tadi Pater Remi katakan kepenuhan. Saya ambil contoh, satu. Pertama, dikatakan orang itu begitu melupakan dirinya sendiri, sehingga dia seakan-akan betul-betul sudah tidak ada lagi. Melupakan diri dalam arti apa? Melupakan diri dalam arti bahwa dia tidak penting lagi untuk dia itu segala kebutuhan-kebutuhan yang secara kodrati manusiawi kita harapkan dan inginkan. Kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kebutuhan untuk diakui, dipuji, kebutuhan untuk dicintai, dihormati, dihargai, itu untuk dia sudah tidak butuh lagi. Karena yang ada di dalam diri dia sekarang adalah seperti Yesus yang hanya mau memberi. Itu nomor satu. Lalu yang kedua dia katakan, ada kerinduan untuk menderita bagi Yesus. Saya ambil dua contoh ini untuk mengatakan bahwa orang yang sudah mengalami itu, dia sudah mengalami kepenuhan. Sehingga kepenuhan yang ada di dalam diri Kristus tidak lagi hanya nanti sesudah kematian orang itu mengalami seperti tadi dikatakan, tetapi mulai dari sini dan sekarang. Sehingga Santa Teresa bilang, kalau orang mau masuk surga, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam dirinya, dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga atau Allah sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dia harus masuk pertama ke dalam itu, mengalami kerahiman Allah. Jadi Santa Teresa kalau mau baca bagaimana kepenuhan seseorang itu, baca Puri Batin ke-7, bab ke-3, itu Santa Teresa berbicara tentang kepenuhan. Jadi Santa Teresa mau katakan di sini bahwa ini sebenarnya aspek eskatologi ya. Eskatologi itu artinya keselamatan. Keselamatan sesudah kematian. Tetapi seperti yang diajarkan Gereja Katolik, keselamatan itu bukan dialami sesudah kematian saja. Tetapi mulai dari sini dan sekarang. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi manusia, sudah menurunkan surga itu ke dunia. Ya baik, kita lanjutkan saja Pater, karena ini mungkin masih banyak pertanyaan juga Pater. Saya lanjutkan saja dari media, saya ambil dulu dari chat Zoom Pater. Pertama dari Suster Ambrosia Hakam. Suster mengatakan, Bapak Pater, mohon penjelasannya tentang pengenalan diri dan mengingat dosa-dosa kita adalah roti yang harus dimakan. Betapapun tidak enaknya itu, kita tidak dapat hidup tanpa roti itu. Akan tetapi harus dimakan secara terbatas. Apa kaitannya untuk kita saat ini dalam situasi pandemi umat yang tidak bisa menerima komuni kudus? Terima kasih, Bapak. Silakan, Bapak. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Pertama tentang pengenalan diri ya. Pertanyaannya sebetulnya tentang pengenalan diri. Pengenalan diri sebagai roti. Nah, Teresa katakan begini, bahwa orang mau maju di dalam hidup rohani pertama-tama, tadi kata Pater Kris katakan, ya mau masuk ke Puri itu. Sebetulnya pertama kunci adalah self knowledge, pengenalan diri.
Pengenalan diri itu memampukan orang untuk berelasi dengan orang lain, terlebih berelasi dengan Allah. Nah, itu yang kemudian Teresa katakan pengenalan diri dekat dengan kerendahan hati. Orang yang sungguh mengenal dirinya, dia tahu mau bertindak siapa dirinya dan berelasi dengan orang lain itu sungguh-sungguh, terlebih di dalam doa. Maka disebut sebagai roti yang harus dimakan, dinikmati. Artinya orang harus mengenal diri supaya maju di dalam hidup rohani, maju di dalam persahabatan dengan Allah. Karena orang yang tidak mengenal dirinya sangat sulit untuk membuka diri, kemudian termasuk membuka diri kepada Allah. Itu yang pertama. Betul, pertanyaannya ada di situ tentang pengenalan diri. Tetapi kemudian sekarang pertanyaan yang terakhir malah konklusinya dengan sekarang yang tidak komuni. Tidak komuni. Baik, sekarang ini bukan tidak komuni, tetapi bahwa kita dibatasi karena pandemi tidak merayakan Ekaristi. Dulu awal-awal pandemi itu merayakan Ekaristi, kemudian umat streaming, kemudian umat komunibat. Artinya bahwa walaupun dia tidak terima tubuh Kristus secara nyata, tetapi secara rohani dia menerima. Dan ada doanya itu, doa yang luar biasa, bahwa orang menyambut itu. Tetapi menarik bahwa tentang pengenalan diri dengan pandemi ini, sebetulnya kalau kita ikut dalam alur pikir Santa Teresa dalam puisi Nada Teturbe, pandemi ini sebetulnya membantu kita untuk mengenal diri sebetulnya. Mengenal apa yang sudah kita buat, sehingga terjadi. Alam sekarang seperti ini. Terjadi itu sebetulnya ada kekeliruan, ada kekilafan yang kita buat. Dan selain itu menjadi kesempatan bagi kita untuk ingat, introspeksi. Ini kan kita diminta untuk di rumah kan. Di rumah, kerja dari rumah dan lain-lain itu sebetulnya kesempatan untuk introspeksi diri. Nah, itu kesempatan untuk pengenalan diri. Dan orang yang sungguh mengenal, kalau kita hubung kembali dengan doa Santa Teresa itu, pasti dia akan maju di jalan doa. Saya pikir itu. Karena dua pertanyaan agak jauh sebetulnya ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Suster Murcia, semoga menjawab. Bagi para peserta yang mungkin mau berinteraksi secara langsung dengan pemateri, silakan mengacungkan tangan. Dari grup WA, dari komunitas para suster Selake, yang pertama ucapan terima kasih untuk Pater Remi sudah menyajikan materi dengan sangat baik. Ada pertanyaan informatif para suster. Apa alasannya ketika 2 kali mengalami sakit, Teresa dibawa pulang ke keluarga, bahkan sampai 3 tahun lamanya? Baik. Silakan Pater. Baik, terima kasih. Baik para suster, ini situasi Eropa waktu itu ya, jangan sampai kita kemudian pakai dengan sekarang. Begini, waktu itu karena ya kita tidak tahu alasan pasti, tetapi di dalam biara dengan jumlah biarawati yang banyak, kemudian untuk mendapat ya pengobatan yang baik itu menjadi sulit, maka Teresa kembali ke rumah. Tapi situasinya juga berbeda waktu itu. Situasi hidup membiara waktu itu beda dengan sekarang setelah pembaharuan Santa Teresa itu. Dan itu terjadi ya waktu itu karena Teresa ayahnya kemudian punya kenalan sebagai ya orang yang terkenal, sebetulnya dia bisa mencari bantuan di luar dan itu terjadi. Tapi ya minta maaf saya tidak ya jawaban itu karena memang terjadi waktu itu bahwa Teresa pergi mencari penyembuhan di luar. Tapi ini tidak ada kaitan sama sekali dengan misalnya kemudian kenapa sekarang tidak. Itu harus dibedakan betul. Karena ini konteks Eropa pada zaman itu. Pada zaman itu yang beda jauh. Mungkin Pater Chris ada apa sedikit? Pater Chris mungkin bisa menambah. Kami persilakan Pater. Tentang Suster Teresa mencari penyembuhan di luar itu. Ya, minta maaf saya alasan utamanya saya belum tahu. Saya tidak tahu ya waktu itu bagaimana, mungkin seperti tadi Pater Remi jelaskan, pengobatan waktu itu karena banyaknya suster dan dia yakin bahwa ada orang yang bisa membantu, lalu dia pergi, dan mungkin di rumah dia tahu bahwa ada orang yang bisa merawat dia sehingga dia pergi. Tapi alasan utama yang tertulis kenapa saya kurang tahu. Minta maaf. Ya baik, terima kasih Pater. Ya mungkin suster tidak bisa memenuhi seluruh rasa ingin tahu, tapi nanti pasti akan dibantu.
Kita lanjutkan Pater ke pertanyaan. Saya ambil dari kolom chat Zoom dari komunitas suster-suster PPK Kalikuning, dari Suster Rosa PPK. Saya tertarik dengan kata-kata solo Dios basta. Pertanyaannya, bagaimana menolong diri kita jika mengalami kekeringan dan muncul rasa untuk tidak percaya kepada Allah? Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Bahwa Teresa katakan solo Dios basta. Itu pernyataan bahwa Allah saja cukup. Tetapi seringkali pengalaman personal kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, percobaan itu, kemudian kita meragukan, bertanya, apakah Allah cukup? Apakah Allah ada bersama saya? Sebetulnya kalau kita ikuti ya penjelasan tadi, mulai dari awal itu nada terturbe, kemudian pencobaan-pencobaan, bahwa ada pencobaan, ada godaan setan, ada rasa takut, ada sakit, ada penyakit, bahkan kematian yang membuat kita terganggu. Dan kita berpikir bahwa ini Allah sudah tidak ada lagi, bahwa Allah sudah meninggalkan kita. Tetapi Teresa katakan dengan dalam puisinya ini bahwa Allah selalu ada menanti kita. Allah selalu ada menanti kita, Allah menyertai kita. Hanya sekarang apakah kita mencari Allah atau tidak? Apakah kita mau berpaling kepada Allah atau tidak? Teresa katakan kadang-kadang ada kerendahan hati yang palsu. Seringkali orang tidak mau berdoa karena merasa bahwa saya pendosa, saya tidak layak berdoa. Tetapi Teresa katakan, semakin orang menyadari, maka ini hubungan dengan pengenalan diri tadi. Ketika orang mengenal diri sungguh-sungguh, mengenal situasi dirinya akan salah dan dosa-dosanya, dengan kerendahan hati dia mengaku kesalahannya dan kembali kepada Allah, Allah pasti membantu dia. Allah menanti dia dengan kesabaran. Tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk senantiasa mencari Allah. Teresa katakan sebetulnya perjalanan rohani Teresa itu adalah perjalanan menuju kesempurnaan, perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Tetapi harus dari pihak kita berusaha untuk senantiasa mencari Allah. Allah selalu menunggu kita, dan Allah membantu kita dalam pencarian itu. Tetapi apakah kita sabar mencari Allah atau tidak? Sabar dalam pencarian Allah dan sabar mengalami proses-proses atau tidak? Kadang-kadang kita berpikir, ini halangan, hambatan, godaan terlalu banyak, tantangan terlalu banyak, hidup ini sulit sekali, Tuhan di mana ini? Tetapi sebetulnya Tuhan selalu ada. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu bekerja dengan melalui kesulitan-kesulitan itu untuk memurnikan iman kita supaya kita bisa sampai pada persatuan dengan Allah. Karena jiwa itu harus dibersihkan. Kalau ikut pikirannya Santo Yohanes dari Salib tentang pemurnian itu malam gelap itu, maka jiwa itu harus dimurnikan sampai murni sungguh-sungguh supaya mencapai kepada persatuan dengan Allah. Solo Deus basta itu selalu aktual pernyataan Santa Teresa itu, bahwa Allah saja cukup. Tetapi pertanyaan apakah kita mencari Allah atau tidak? Karena ada banyak orang yang puas dengan dirinya sendiri dan berpikir Allah sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Suster Rosa semoga menjawab. Kita lanjutkan pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan, mungkin para peserta ada yang mau berinteraksi. Sekali lagi silakan boleh mengacungkan tangan, nanti akan kami berikan kesempatan. Sambil menunggu kita lanjutkan lagi Pater pertanyaan. Yang pertama dari Saudari Angela Pereira dari Kakak Angel. Pertanyaannya, seturut pengalaman rohani Santa Teresa bahwa untuk mencapai tingkat solo Dios basta harus melalui berbagai macam tantangan dan godaan yang berasal dari dalam dan luar diri yang berlika-liku. Untuk kita di zaman ini, bagaimana mengimplementasikannya dalam hidup harian? Ada dua pertanyaan, Pater. Mungkin pertanyaan pertama dulu. Silakan, Pater. Baik. Sebetulnya yang jawaban saya tadi yang terakhir itu sebetulnya menjawab pertanyaan itu. Bahwa tantangan, persoalan yang kita hadapi itu bagian dari proses purifikasi diri. Bagian dari proses purifikasi diri untuk sampai pada pengakuan iman bahwa Allah saja cukup. Karena kalau kita ikut penjelasan tadi bahwa tantangan-tantangan, persoalan, kesulitan itu udah teks kitab suci juga cukup banyak. Tapi Teresa sendiri mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu harus dihadapi. Kita tidak bisa lari dari kesulitan. Hidup itu kenyataan sulit itu selalu ada. Tetapi
itu harus dihadapi dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan kepercayaan kepada Allah, dengan penyerahan total kepada Allah, tetapi dengan kesabaran untuk senantiasa mengerti, menghadapi kesulitan itu dengan pertolongan Allah. Sehingga setelah kita menghadapi itu, dan Tresia sampai pada kesimpulan Solo Dios Basta itu, karena dia sudah mengalami melewati semuanya itu. Bahwa contoh, yang tadi pertanyaan tentang dia koma itu. Dia koma sakit yang luar biasa dan orang berpikir bahwa sudah habis, sudah selesai. Tetapi ternyata dia tidak mati. Artinya apa? Penyakit itu dia dan Tresia katakan sakit itu juga menjadi kesempatan dia untuk berbenah. Kesempatan dia untuk berbenah, dan itu dia melihat sesuatu yang positif di balik peristiwa sakitnya itu. Di balik peristiwa sakitnya itu. Dan masih ada banyak hal yang Tresia katakan di dalam buku-bukunya itu, bagaimana pengalaman-pengalaman sulit itu telah memurnikan hidupnya, telah memurnikan motivasi panggilnya, dan juga telah memurnikan hidup doanya, sehingga dia sampai pada pengalaman itu, pengalaman mistik. Karena pemurnian, dan pemurnian itu terjadi usaha kita untuk memurnikan diri sendiri, tetapi juga Allah yang memurnikan. Allah memurnikan dengan cara Allah. Dan salah satunya dengan pencobaan-pencobaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Saudari Angel. Semua kita akan mati. Tidak ada yang abadi atau kekal di dunia ini. Apakah ada cara atau tips dari Pater sehingga kita tahu hari kematian kita atau akan jiwa? Artinya tidak harus menjadi orang kudus, tapi yang penting masuk surga. Silakan Pater. Baik, terima kasih, Angel. Bahwa saya tahu bahwa saya akan mati. Itu pasti, saya tahu. Tetapi kapan mati itu sulit. Itu tidak ada orang yang tahu. Tetapi satu hal yang bisa kita buat dengan kesementara ini masuk di bagian yang Tresia katakan ini todo sepasa itu. Todo bahwa semuanya berubah, semuanya berlalu. Tetapi yang tinggal tetap itu adalah kasih dan kesetiaan Allah. Nah, termasuk hidup kita akan berlalu. Tetapi yang bisa kita buat, dan itu saya tulis di makalah itu, bahwa kita mempersiapkan keabadian kita mulai dari sekarang dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu sebetulnya semacam kita mempersiapkan kematian kita, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, termasuk kita yang diajarkan oleh Tresia menjalani hidup doa, masuk ke dalam persatuan itu mempersiapkan keabadian. Tetapi bahwa kapan kita mati tidak, kita tidak tahu. Tetapi bahwa kita pasti mati, tapi diharapkan kita mati dalam keadaan rahmat. Dalam keadaan rahmat artinya apa? Kita tidak mati di dalam dosa. Tidak mati di dalam dosa, maka dibutuhkan pertobatan. Kami yang tinggal di paroki ini banyak mengalami hal-hal itu. Ada banyak orang yang kita tahu, kita lihat, yang sehari-harinya kita kenal, tapi kemudian ketika menghadapi ajal saat-saatnya dia menyesal, dia bertobat, kemudian merayakan sakramen pengakuan minyak suci dan mempersiapkan kematian dengan baik, itu pengalaman yang real, konkret. Dan juga pernah ada seorang yang berusaha bunuh diri tetapi tidak mati. Kemudian bunuh diri di dalam hukum gereja itu ekskomunikasi, tidak ada perayaan-perayaan, tetapi dia tidak mati, masuk ke rumah sakit dan meminta pastor untuk melayani sakramen tobat, pengakuan dosa dan lain-lain, kemudian dia meninggal. Ini luar biasa. Orang yang sudah memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya, tapi kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pertobatan, dan saya yakin bahwa dia menyambut ajalnya itu dengan rahmat. Terima kasih. Terima kasih Pater. Kita kembali ke chat Zoom. Mungkin pertanyaan ini bisa ditujukan untuk Pater Remi dan juga Pater Chris, karena tadi berhubungan dengan kepenuhan tadi. Itu dari Ibu Deviane. Tadi ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Veronica. Di sini Veronica meminta penjelasan lanjut pemikiran Teresa tadi tentang kepenuhan. Bagaimana kepenuhan itu bisa dialami oleh seorang awam, yang dalam hal ini bukan biarawan atau biarawati. Dan kira-kira
Apa ciri-ciri awam yang mengalami kepenuhan itu? Terima kasih kepada Pater Remi dan Pater Chris. Baik, terima kasih. Ini bahwa sebetulnya kadang-kadang kita berpikir dikotomis bahwa yang masuk surga duluan itu yang biarawan-biarawati. Belum tentu juga. Nah, tergantung hidupnya. Nah, awam juga pasti mencapai kepenuhan kalau dia menjalan, kalau ikut alur pikir yang ya Teresa katakan seperti yang dikatakan oleh Pater Chris itu, dan ada pertanyaan tadi tentang pengenalan diri sebagai roti yang dimakan perlahan-lahan jangan terlalu banyak. Itu menarik itu, bahwa di dalam buku Puri Batin itu Teresa katakan ya orang akan mencapai persatuan dengan Allah pada ruangan ketujuh, tetapi pertama-tama orang harus masuk ke dalam puri dulu. Orang masuk ke dalam puri, masuk melalui pintu doa. Dan di ruangan pertama itu mulai dengan pengenalan diri. Kerendahan hati makin tinggi sampai di ruangan ke-6 ke-7 itu juga adalah kerendahan hati, tapi kerendahan hati yang semakin dimurnikan. Dan itu bisa dialami oleh siapapun. Ada banyak awam yang menjalani hidup rohani yang sungguh-sungguh. Bukan berarti bahwa dia dengan jam doa seperti di biara pagi, siang, sore, malam, tetapi bahwa dia menghidupi, dia menggunakan kesempatan-kesempatan di dalam pelayanan, tetapi juga kesempatan untuk berdoa, berpartisipasi dalam Ekaristi. Itu hal-hal yang luar biasa, dan itu yang dihidupi juga oleh awam. Dan kalau mereka menjalani itu, saya yakin mereka juga mengalami yang namanya kepenuhan. Dan salah satu ciri sebetulnya orang yang sudah ya berkembang di dalam hidup doanya itu sebetulnya dia bergembira ketika sahabatnya ketika sahabatnya melakukan kebajikan. Tetapi kalau dia iri hati ketika sahabatnya melakukan kebajikan, itu tandanya belum sempurna. Seperti itu salah satu. Mungkin Pater Chris, silakan Pater. Baik. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Tadi Pater Remi sudah menjelaskannya dengan baik. Tetapi di sini kita perlu buat satu pemisahan yang tegas antara pengalaman dan apa yang diajarkan oleh Santa Teresa. Jadi apa yang diajarkan oleh Santa Teresa ini satu doktrin, ya, satu ajaran yang berangkat dari pengalamannya. Jadi pengalamannya itu terus dia menyimpulkan ini sebagai satu ajaran. Jadi pengalaman di sini, pengalaman di sini bukan seperti misalnya saya mengalami saya di luar begitu panas, saya masuk ke dalam kamar begitu sejuk, lalu saya keluar lagi panas lagi. Bukan pengalaman kesejukan seperti itu yang mau diajarkan oleh Santa Teresa. Tetapi sesuatu yang sudah pasti, yang sudah dialami secara terus-menerus. Bukan lagi hanya sekedar, pagi saya mengalami ini, siang saya sudah tidak alami lagi. Tapi yang diajarkan oleh Santa Teresa ini satu doktrin, satu ajaran. Dan apakah awam tidak bisa mengalami itu? Santa Teresa tidak mengajar hanya untuk awam. Santa Teresa itu pujangga gereja, doktor. Jadi dia itu diangkat secara resmi oleh Vatikan untuk menjadi pengajar tentang spiritualitas di dalam gereja Katolik. Siapa saja itu bisa menimba ajaran yang diberikan oleh Santa Teresa. Bukan hanya orang-orang biara. Hanya kebetulan Santa Teresa menulis itu untuk para susternya. Tetapi kalau kita ke Eropa, itu semua orang akan cari ajarannya Santa Teresa. Supaya mereka tahu bagaimana mereka mengolah hidup untuk mengalami kepenuhan itu. Itu Santa Teresa, pujangga gereja, doktor yang diangkat oleh Vatikan, ya. Jadi itu untuk semua orang, universal, siapa saja, bahkan orang yang beragama lain pun belajar dari Santa Teresa. Agama Hindu belajar dari Santa Teresa bagaimana meningkatkan hidup rohani. Nah, awam tidak bisa dapat itu. Semua orang bisa. Kenapa? Semua kita ini mengembangkan rahmat sakramen permandian. Jadi semua orang yang dipermandikan mempunyai hak secara rohani untuk menimba ajaran rohani di dalam gereja. Jadi kita semua, entah awam, pastor, siapa saja, yang selanjutnya itu adalah pengembangan dari rahmat sakramen permandian. Nah, jadi awam mempunyai hak, siapa saja mempunyai hak untuk mendapatkan itu dan bisa menagih. Itu hak kita untuk meminta kekayaan rohani yang ada di dalam gereja, yang dalam konteks kita, dalam diri Santa Teresa. Bagaimana cirinya? Seperti tadi saya katakan dalam Puri Batin, ruang ke-7, bab 3, Santa Teresa menjelaskan dengan terperinci
ciri-ciri orang yang bisa mengalami kepenuhan. Dia mau menderita. Apakah orang yang mau menderita ini dia ada gangguan psikologis? Tidak. Untuk Santa Teresa menderita karena dia sudah mengalami kepenuhan, penderitaan Kristus yang begitu besar dalam dirinya, maka kerinduan satu-satunya dia mau berkorban menderita untuk Tuhan, atau dia mau melupakan dirinya sendiri. Bahkan di salah satu nomor itu dia katakan kerinduan untuk mengalami surga itu bahkan hilang. Ya, kenapa? Karena dia mau supaya pengalaman hidupnya itu dia bagikan kepada orang lain. Orang lain harus mengalami itu. Sehingga dia mau supaya pengalaman surga yang dia alami itu boleh hilang, tetapi dia mau supaya itu dibagikan kepada banyak orang. Nah, orang awam, dia yang berkorban, dia yang mau ikhlas memaafkan, dia yang tidak baper dengan banyak hal, yang tidak mencari dirinya sendiri. Ataukah seorang ibu yang pagi-pagi harus bangun, urus rumah, bersihkan rumah, urus anak-anak, urus keluarga. Apakah dia tidak berkorban untuk orang lain? Dia berkorban untuk orang lain. Mungkin kepenuhan dalam konteks sebagai seorang istri di rumah. Tidak seperti yang dialami Santa Teresa sudah 100% lah, katakanlah begitu. Mungkin dia mengalami 40%, 50% kepenuhan itu. Tapi itu tetap kepenuhan. Karena kepenuhan itu adalah rahmat Allah yang dialami ketika dia hidup sebagai seorang istri atau suami yang baik. Itu kepenuhan seorang abang. Kalau dia berkorban, dia setia dengan perjanjian nikah, dia setia dengan hidup rumah tangga. Apakah ini bukan satu kepenuhan hidup? Itu kepenuhan hidup. Tetapi mungkin tidak 100%. Sekian persen kepenuhan itu. Tapi tetap satu kepenuhan. Karena itu adalah rahmat yang dicurahkan Allah. Keluarga atau suami istri yang bersabar, saling bersabar. Atau istri yang merawat suami yang sakit, atau sebaliknya, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh dedikasi, dengan itu semua indah sekali. Itu kepenuhan, karena dia tidak lagi mencari dirinya sendiri. Dia tidak lagi mencari supaya apa yang kurang dalam dirinya diisi, tetapi satu kerinduan utama dalam diri orang yang penuh, punya pengalaman kepenuhan adalah memberi. Memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, memberi apa saja. Itu kepenuhan, itu rahmat. Kira-kira begitu. Secara, ya kita semua pasti mengalami kepenuhan. Mungkin tingkat kepenuhan itu berbeda-beda. Ada yang 5%, 10%, 100%. Yang penting kita mengalami bahwa Tuhan memenuhi saya dan saya bersedia untuk memberi diri. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Semoga menjawab pertanyaan dari penanya. Sudah ada peserta yang mau berinteraksi secara langsung kepada Saudari Carmelia Putri. Saya persilakan. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Oke, selamat malam, Padre. Malam, Putri. Oke, sudah lama tidak ketemu, Padre. Bagus ya, sudah lama. Gimana kabar, baik kah? Oke, baik. Mohon maaf, ini pertama kali saya join. Mungkin materi-materi dari 1 sampai 5 itu tidak saya ikuti. Tapi saya ingin bertanya dan sedikit sharing pengalaman spiritual sebenarnya. Entah ya ini spiritual atau tidak, saya tidak tahu karena saya tidak punya basic teologi yang mumpuni. Nanti saya minta tolong Pater Remi atau Pater Chris untuk membantu saya. Sebagai seorang awam, kita itu perlu tentunya sering jatuh dalam fase kehidupan kita ya. Pada satu titik saya terus terang, kalaupun gereja atau dari segi medis itu kematian itu adalah hal yang tidak disarankan. Tapi saya pernah pada satu fase saya ingin mati. Bukan karena saya tidak bisa memenuhi menghadapi dunia, tapi punya kerinduan yang begitu besar pada entitas tertinggi yang kita sebut Allah itu untuk bertemu dengan Dia. Saya ingin bertanya, apakah itu bentuk kerendahan hati yang palsu? Apakah ini bagian dari kepenuhan? Apakah itu bisa disebut Solo Deus Basta? Terima kasih, Pater. Baik, terima kasih Putri. Luar biasa Putri Tola ini. Baik, saya baca di buku hidup, buku Puribatin Santa Teresa, ruangan ke-7, bab 3, nomor 6. Yang paling mengherankan bagi saya dalam hal kepedihan dan kesedihan karena kerinduan untuk mati agar dapat menikmati Tuhan adalah bahwa sekarang mereka rindu sekali mengabdi Tuhan supaya Ia dimuliakan. Mereka rindu sekali menolong jiwa-jiwa lain sehingga mereka bukan saja tidak ingin mati lagi,
Bahkan mereka ingin hidup lama dan mengalami pencobaan-pencobaan berat. Bila dengan demikian Tuhan sedikit lebih dimuliakan. Keyakinan bahwa jiwa mereka akan langsung menikmati Allah sesudah meninggalkan badan sama sekali tidak akan mempengaruhi mereka. Mengingat kejayaan para kudus juga tidak mempengaruhi mereka. Pada saat ini mereka tidak menginginkannya. Kemuliaan mereka terdapat dalam membantu Dia yang tersalib. Terlebih bila mereka melihat betapa Ia dihina dan betapa sedikit orang yang hatinya terlepas dari segala-galanya dan hanya mementingkan kemuliaan Tuhan. Baik, ini kutipan Teresa ini. Teresa pernah mengalami bahwa dia mau mati supaya segera berjumpa dengan Allah. Vision beatifika yang Teresa jawab itu memandang Allah dari muka ke muka. Tetapi kemudian dalam refleksinya, refleksi pribadi dari pengalaman, ternyata bahwa ini soal kepenuhan juga yang tadi dijelaskan tuh, bahwa ketika dia hidup baik, ketika dia melayani, sekarang dia tidak mau mati lagi. Saya tidak mau mati untuk berjumpa dengan Tuhan, karena salah satu moto terkenal Teresa itu menderita atau mati, atau menderita atau mati. Dua-duanya sama untuk dia. Tetapi kemudian setelah mencapai kepenuhan hidup rohani, sampai ke ruangan ketujuh, ruangan perkawinan rohani, dia katakan, sekarang saya tidak mau mati, tetapi saya mau hidup, tetapi hidup di dalam pemberian diri total, dalam pelayanan kepada sesama. Mulai dari orang yang paling dekat dengan saya. Itu pengalaman Santa Teresa. Nah, kemudian kita berangkat ke pengalaman personal. Kamu ya Putri, saya tidak tahu kenapa kamu mau mati. Tetapi tadi katakan bahwa supaya berjumpa dengan Allah. Tetapi Allah memberi Anda kesempatan untuk hidup. Dan kalau ikut pikiran Teresa, maka hiduplah dengan berbagi rahmat dan berkat yang Anda miliki untuk orang lain. Itu sebetulnya lebih dari kerinduan untuk mati, untuk melihat Allah dari muka ke muka. Kita ikut pikiran Santa Teresa di dalam buku Puri Batin ini luar biasa. Dia setelah mengalami pengalaman mistik, dia mau mati sudah supaya lihat Tuhan selama-lamanya, dia tidak ada jatuh dalam godaan. Tapi kemudian dia pikir, oh tidak, saya masih punya tanggung jawab kerjaan. Dan Teresa tanya, untuk apa Tuhan memberi anugerah kepada jiwa-jiwa? Apakah supaya jiwa itu senang, kemudian dia tidur-tidur, kemudian dia mau mati saja? Tidak. Supaya bekerja, supaya melayani. Maka pengalaman rohani yang tinggi itu berbuah di dalam pelayanan. Dan ini tantangan sebetulnya untuk Putri yang sudah rindu untuk mati supaya lihat Tuhan itu, tetapi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan mengalami Allah sekarang, diharapkan terus maju di dalam pengalaman hidup rohani, juga maju di dalam pelayanan. Seorang putri yang dulu saya kenali. Baik, terima kasih Pater. Nanti materi yang lain bisa ditanya di frater-frater itu, Anda bisa dapat 6-nya itu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan kami bantu untuk mengirimkan materinya melalui WA. Jadi kalau bergabung ke dalam grup WA webinar, nanti akan kami kirimkan lewat sana, lewat media grup ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Carmelia Putri. Baik Pater, waktu kita tinggal 10 menit, tapi masih ada 2 pertanyaan. Jadi mohon dijawab dengan lebih singkat ya Pater. Saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Saudari Johanna Akihari. Mohon tanya Pater, bagaimana kedudukan Bunda Maria dalam kehidupan Santa Teresa Avila bila dilihat dari cetusan hatinya bahwa hanya Allah yang dapat mengisi ruang hidupnya. Baik. Sekian Pater. Baik, terima kasih. Tadi di paparan saya itu ketika usia 13 tahun, usianya 13 tahun, Santa Teresa itu, mamanya Teresa itu meninggal. Kemudian Teresa semacam kehilangan kasih keibuan seorang ibu, ada bapaknya Don Alonso, tetapi kemudian dia pergi ke salah satu arca Bunda Maria di kota Avila itu, dan dia meminta pertolongan Bunda Maria. Untuk Teresa itu, Bunda Maria itu spesial. Tetapi bahwa dia seorang Katolik, seorang biarawati, dan yang percaya bahwa betul ada Maria, tetapi bahwa solo Deus Allah itu Allah saja cukup. Tapi bersama Maria seorang ibu kasih keibuan itu, dan ajaran gereja juga begitu, bahwa Maria itu kita bersama dengan Maria. Nah, tetapi bahwa Allah adalah yang utama, Allah adalah fokus. Tetapi Maria dan orang kudus yang lain, Santo Yosef itu di dalam hidup Santa Teresa itu luar biasa. Teresa itu sangat devosi kepada orang kudus, para kudus, kemudian sangat kepada Bunda Maria, kemudian kepada Santo Yosef.
Santo Yesus. Sehingga tetapi bahwa dia harus katakan, dan ini ajaran gereja, bahwa Allah. Maria itu kita bersama dengan Maria, ya. Per Mariam ad Yesus. Saya pikir itu pikiran Teresa itu luar biasa benar adanya, dan itu tidak bisa disangkal. Tetapi tidak berarti bahwa Maria itu tidak ada di dalam hidup Teresa. Teresa itu sangat devosi kepada Bunda Maria dari pengalamannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Semoga menjawab. Pertanyaan terakhir dari Suster MKK. Dalam hidup setiap hari, kita seringkali sudah berusaha untuk melatih setiap keutamaan, namun seringkali juga jatuh. Bagaimanakah sikap yang tepat agar terhindar dari jebakan si setan yang seringkali membuat kita jatuh? Demikian Pater pertanyaannya. Baik, terima kasih. Memang tugasnya setan itu menggoda. Tugasnya setan itu adalah menggoda. Dan kalau dia tidak goda, berarti dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi tidak berarti bahwa kita wajib digoda. Tidak berarti bahwa kita wajib digoda. Wajib tergoda. Dan Yesus sudah katakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencoba. Itu harus tahu. Penting kita, maka pengenalan diri itu dibutuhkan juga. Kemudian waspada. Waspada, berjaga-jaga. Tetapi tadi dalam penjelasan saya katakan, kalaupun ternyata kita jatuh ke dalam pencobaan, sadar. Pertama sadar bahwa kita jatuh, kedua mau keluar dari kejatuhan itu. Kalau kita tetap menikmati itu, sudah, berarti sama. Tidak ada usaha. Pertama itu sebetulnya harus waspada. Waspada senantiasa. Kalau kita ingat ini bacaan doa malam itu, become vigilant. Kita tenang tetapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa di dalam hidup supaya kita tidak jatuh. Itu satu hal yang saya rasa memang setan itu selalu menggoda dengan berbagai cara. Ada yang cara yang sangat cantik sekali. Tetapi kita harus kritis. Kritis untuk bertanya, untuk melihat, kemudian juga berjaga-jaga disertai dengan doa. Itu yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Dan Teresa juga mengingatkan kita, mengingatkan para susternya, mengingatkan kita semua yang membaca dan mendalami ajarannya, supaya hati-hati di dalam hidup. Karena setan itu bisa bekerja dengan cara seperti malaikat terang. Tapi kita dibutuhkan kehati-hatian yang sungguh. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pater. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara MKK tadi. Para saudara-saudari sekalian, mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin rasa ingin tahu yang masih digali pada kesempatan ini, tetapi kami mohon maaf karena kita sudah dibatasi waktu. Sebelum kami menutup kegiatan ini, mungkin ada penegasan terakhir dari Pater Remi atau mungkin pesan-pesan untuk kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Pater Remi mungkin kami persilakan. Baik, saudara-saudara, saya ada di sini ada 3 buku Santa Teresa, buku Jalan Kesempurnaan, buku Puri Batin, dan juga buku Hidupnya Santa Teresa. Dan kalau saudara-saudara berkenan boleh untuk mendalami ajaran Teresa bisa dapat di sini. Tapi 1-2 kata tentang puisi Santa Teresa yang kita dalami malam hari ini, bahwa Teresa sangat yakin Allah saja cukup. Untuk Teresa, Allah itu adalah harta satu-satunya. Karena Yesus sendiri katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lainnya, kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepada. Ini bukan berarti Teresa mengabaikan harta-harta, harta kekayaan, barang-barang duniawi, tidak. Tetapi Teresa sadar betul bahwa segala harta kekayaan dunia, barang-barang duniawi itu adalah sarana untuk mencapai persatuan dengan Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba dari barang-barang. Kita harus menjadi hamba dari Allah. Menjadi hamba Allah. Nah, solo Deus basta yang mau dikatakan oleh Teresa itu, bahwa di dalam Allah kita bisa mengatasi setiap persoalan dan kesulitan serta tantangan hidup. Allah menjadi konklusi dari setiap pergumulan hidup kita. Allah pasti memberi solusi. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan.
dan jangan takut, jangan merasa terganggu. Karena bersama Allah kita bisa, bersama Allah kita bisa mencapai kepenuhan, mencapai sukacita sejati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Para saudara-saudari sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita seri yang ke-6 ini. Atas nama para peserta yang hadir dan juga kami dari panitia, kami mengucapkan limpah terima kasih. Yang pertama kepada Pater Remigius Todang OCD yang telah membagikan pengetahuan dan juga permenungan bagi kita sekalian. Semoga membantu kehidupan iman kita dalam kehidupan harian. Juga kita mengucapkan terima kasih kepada para pastor yang juga sudah membantu. Pater Kris Surunono, terima kasih Pater. Juga para pastor yang mungkin sudah membantu menjawab melalui video chat. Ada Pater Kosmars, Pater Agus Pira, terima kasih. Dan juga mungkin para pastor yang tidak sempat saya sebutkan, saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kami mohon maaf apabila ada sedikit gangguan jaringan yang kurang membuat kita merasa nyaman. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga dapat dimaklumi. Selanjutnya saya menyerahkan kembali waktu dan kesempatan ini kepada Frater Johan selaku MC pada kegiatan webinar kita ini. Pada Frater Johan saya persilakan. Terima kasih kepada Frater Maxi yang sudah memimpin diskusi untuk webinar sore ini dengan begitu baik dan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri Pater Remi yang sudah membagikan pencariannya pada sore ini dengan semaksimal mungkin. Meskipun agak sedikit ada gangguan, tapi kami mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudari memahami jaringan yang mengganggu ini. Oke, yang berikut. Sebagaimana sudah saya katakan di bagian awal tadi bahwa kegiatan webinar sore ini adalah kegiatan webinar seri terakhir untuk satu semester ini. Oleh karena itu, nanti kesempatan berikut ini akan ada sambutan terakhir dari Pater Felix selaku pimpinan komunitas Jogja yang menyelenggarakan webinar selama satu semester ini. Kepada Pater Felix, saya ingin mencek apakah bisa terhubung. Halo, ya. Iya. Aku baru hubung. Ya. Baik. Baru selesai acara retreat. Baru Baik, saya bergabung. Iya. Terima kasih. Oke, saya langsung memberikan kesempatan kepada Pater Felix yang di awal webinar seri pertama yang telah membuka kegiatan webinar ini untuk satu semester. Oleh karena itu, untuk menutup kegiatan webinar kita selama satu semester ini, saya kembalikan lagi ke Pater Felix untuk menyampaikan sambutan terakhir dan mungkin ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Kesempatan saya berikan kepada Pater Felix. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya masih ada di Maumere memberi retreat bagi suster-suster Karmelit di sini. Baru selesai, maka saya dari awal belum sempat gabung dengan webinar ini, tapi saya sangat bahagia bisa paling kurang bisa bergabung di terakhir ini. Kurang lebih 6 bulan mengenal Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib. Masa pandemi ini kita tidak bisa buat apa-apa kecuali lewat dunia maya atau lewat Zoom meeting ini kita bisa mengenal orang tua kita Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Maka kita dari Karmel Tube menyelenggarakan sebuah kegiatan ini, dan Pater Kris, Pater Remi, dan Pater Kosmas mereka telah bersedia untuk membantu kita mendalami ajaran-ajaran Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib. Mereka sungguh-sungguh meluangkan waktu dan mempersiapkan. Pater Kris sebenarnya dia harus ke Spanyol, tapi ternyata dia karena penyelenggaraan ilahi kita karena corona dia masih berada bersama kita, maka dia selalu membantu kita supaya kegiatan kita lancar, dan dia sungguh-sungguh ahli dalam hal ini. Maka kita juga pernah mendengar apa yang dibicarakan, lalu banyak orang sangat senang dengan pelajaran kita dapat dari Pater Kris. Maka atas nama seluruh peserta webinar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Kris dan juga Pater Remi. Pater Remi sebagai Dewan Komisariat, dia juga sangat sibuk, tapi dia selalu semangat untuk memberikan
pelajaran. Maka atas nama semua yang hadir, atas nama peserta webinar ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pater Remy dan juga kepada Pater Kosmas. Dia adalah Magister Novis, mendampingi para frater, tapi dia juga selalu mencari waktu, meluangkan waktu untuk mendampingi kita supaya kita semua mendalami ajaran Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa dari Avila. Mereka bertiga ini ada ahli-ahli, maka kita sangat senang. Kita tidak berhenti webinar ini di tempat ini. Ini hanya seri yang pertama, semester pertama, baru mulai, lalu akan dimulai waktu yang dekat dengan cara agak beda mungkin, tapi seperti ini akan dilanjutkan. Itu rencana kita. Nanti Frater Eki akan memberikan caranya bagaimana, dia memberikan arahan nanti semester berikutnya itu bagaimana caranya webinar akan lanjutkan. Saya juga ucapkan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Mas Dewan yang selalu membantu melalui Indo Event ini. Kita bisa bertemu melalui karena mereka yang memfasilitasi kita supaya kegiatan kita lancar. Mas Dewan ini sangat murah hati untuk membantu kita untuk menjalankan kegiatan pada selama 6 bulan ini. Maka atas nama semua yang hadir dan para peserta, saya ucapkan terima kasih, dan juga ya para panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, Frater Eki dan kawan-kawan selalu siapkan meluangkan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan juga saya yang terakhir sebagai penyelenggara ini, sebagai pemimpin komunitas ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, semua peserta, ya, dari baik pada frater, suster, awam dan sahabat Karmel, OCDS, semua yang dengan penuh semangat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ini karena apa? Ini karena mereka sungguh-sungguh mau mendalami ajaran orang tua kita, Santa Teresa dan Santo Yohanes dari Salib. Mereka adalah orang mistikus terbesar dalam gereja Katolik. Maka kita bukan hanya sekedar belajar saja, tapi mendalami, dan kita juga mencoba mengikuti gaya hidup mereka. Inilah tujuannya, mengapa kita mengadakan webinar ini. Bukan hanya sekedar kita mengikuti kegiatan, tapi kita juga mencoba mengikuti gaya hidup ini. Semoga webinar ini sangat berguna bagi kita semua, dan kita akan bertemu dengan lain waktu. Dan juga saya mohon minta bantuan dari semua yang peserta bahwa webinar yang akan kita mulai nanti, tolong disebarkan ke teman-teman lainnya supaya mereka juga tahu apa yang kegiatan-kegiatan kita jalankan ini. Ya. Selama ini kurang lebih 200 lebih orang peserta ada, tapi sering ada peserta aktif tidak sampai ya mungkin 100 lebih lah. Tapi lain-lainnya mungkin ada yang ikut, tapi ada yang kemudian baru mengikuti kegiatan ini. Maka kita usahakan supaya itu berjalan lancar. Dan kami tidak ada apa-apa untuk memberikan para pemberi narasumber, Pater Chris, Pater Remy dan Pater Kosmas, hanya kami menjanjikan doa, ya. Itu saja Pater Chris, Pater Remy dan Pater Kosmas. Kami tidak ada apa-apa untuk berikan, ya. Tapi mereka juga tidak harapkan apa-apa, tapi karena mereka juga sangat senang untuk memberikan. Maka atas nama semua yang hadir ini, saya sekali lagi ucapkan limpah terima kasih. Solo Dios basta. Terima kasih kepada Pater Felix selaku pemimpin komunitas Jogja yang telah memberikan sambutan terakhir untuk kegiatan webinar kita seri yang terakhir ini. Untuk yang terakhir ini kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa, sekaligus kita mendoakan keempat frater yang akan mengikrarkan kaulnya nanti pada tanggal 16. Saya kira itu untuk doa penutupnya saya berikan kepada Frater Usleu untuk memimpin doa penutup. Nanti setelah doa penutup kita akan foto bersama yang akan dipimpin oleh Frater
Kepada Fladeros saya persilakan untuk memimpin doa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri rangkaian kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kembali kami haturkan pujian berlimpah padamu Tuhan untuk setiap dan segenap perlindungan-Mu yang kami peroleh selama kegiatan webinar ini berlangsung. Mampukanlah kami untuk meneladan Santa Teresa dalam peziarahan hidup ini, terutama dalam mencari dan menemukan Dikau kekasih jiwa kami yang selalu dan senantiasa mengasihi kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.